Baik, pada pembelajaran kali ini kita langsung masuk kepada bab 1, yaitu tentang materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Ananda sekalian, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita tadarus dulu yuk. Apa yang kita baca berikut. Sama-sama kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini surah, masih ingat surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ada lagi, sabar dulu ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah tadarus membaca Al-Quran sebelum kita memulai pembelajaran ini. Ananda masih ingat kan dengan rukun iman? Nah, rukun iman yang 6. Yuk kita baca ulang. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Pada pembelajaran kali ini kita akan bahas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, iman itu adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut tauhid, iman itu berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan tentunya direalisasikan dalam perbuatan. Nah, untuk pengertian iman yang lain, yaitu iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Ini menurut Ali bin Abi Thalib. Kemudian iman merupakan hakikat yang aktif dan dinamis, yang apabila sudah mantap di dalam hati kita, maka ia akan berusaha merealisasikan diri di luar dalam bentuk amal soleh. Inilah iman Islami yang tidak mungkin stagnan ataupun mandek tanpa bergerak. Nah, pengertian yang lain, iman juga adalah hubungan wujud insani yang fana, kecil dan terbatasi. Ini dengan asal yang mutlak dan azali serta abadi yang menjadi sumber semesta. Baik Ananda, kita masuk kepada pembuktian eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Eksistensinya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dibuktikan dengan dalil akli atau yang dapat dijangkau dengan akal, dan juga dalil nakli, yaitu dalil yang berdasarkan kitab Al-Quran. Bagaimana membuktikan dengan dalil akli? Tentunya dengan kita melihat ciptaan-ciptaan Allah. Segala sesuatu yang ada pasti ada penciptanya. Nah, maka suatu alam semesta ada karena ada yang mencipta. Siapa yang mencipta? Tentu Allah yang kuasa. Dan dalil naklilnya yang pertama adalah dalam surah Al-A'raf ayat 54. Kamu bisa baca di rumah nanti, kamu buka Al-Qur'annya, Al-A'raf ayat 54. Apa artinya? Nah, artinya juga sudah ada. Kemudian
Yang kedua adalah dalam surah Al-Qasas ayat 30. Inni anallahu rabbul alamin. Hai, ini adalah firman Allah yang Allah firmankan ketika itu untuk Musa. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb bagi semesta alam. Ananda sekalian, dalam kaitannya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai ataupun nama-namanya yang indah, tentu kita masih ingat yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Karena ini juga tercantum dalam sebuah hadis yang berbunyi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra man hafizaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kamu sudah berapa Asmaul Husna yang sudah dihafal? Nah, tentu ini menjadi tugas bagi kamu nantinya. Ananda sekalian, dalil nakli dari Asmaul Husna ataupun nama-nama Allah yang baik tercantum juga dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita lihat peta Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Kenapa? Karena dari 99 Asmaul Husna tidak mungkin toh kita pelajari hari ini semuanya. Maka hari ini kita akan pelajari hanya 4, ya. 4 diantaranya. Yang pertama adalah Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim berarti maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun tidak nampak, baik yang zahir maupun yang batin. Maka Allah maha mengetahui. Kenapa? Pengetahuan Allah tidak terbatas. Yang kedua Al-Khabir. Allah itu maha teliti, maha waspada, mengawasi setiap perbuatan hambanya. Kemudian yang ketiga adalah As-Sami. As-Sami maha mendengar. Jadi suara sekecil apapun dan dimanapun kita suarakan itu, maka Allah itu As-Sami, maha mendengar. Jadi meskipun kita bersembunyi di tempat yang gelap, di tempat yang tertutup sekalipun, dan kita membicarakan sesuatu, maka Allah itu maha mendengar, ya, baik yang kita ucapkan secara langsung ataupun yang terbetik di dalam hati kita. Yang selanjutnya adalah Al-Basir. Al-Basir adalah maha melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu, yang nampak maupun yang tak nampak Allah tahu. Kita sebagai manusia mempunyai pandangan yang terbatas, tetapi Allah sebagai Tuhan memiliki pandangan yang tanpa batas. Jadi anak-anak sekalian, belajar dari Asmaul Husna ini, maka kita punya kisah 3 santri yang disuruh oleh gurunya memotong ayam. Apa pesannya? Ketika itu gurunya berpesan, wahai santri-santriku, ini ada ayam, silahkan kamu potong di tempat yang tidak satu orang pun yang bisa melihat. Maka semua santri, ketiga santri tersebut membawa ayam-ayamnya mencari tempat. Ada yang bersembunyi di kamar, kemudian dipotong, tidak ada yang melihat. Ada yang sembunyi di ruangan yang gelap, tidak ada yang melihat kecuali dia, ya, maka dipotong. Nah, yang satu santri ini kebingungan dia, ya, kebingungan, dan kembali lagi kepada gurunya. Yang 2 santri ayamnya sudah dipotong, yang satu lagi tidak dipotong sama sekali. Maka ditanyalah satu santri yang tidak memotong ayam, kenapa kok tidak dipotong yang sementara temanmu 2 ini dipotong?
Wahai guruku, bagaimana aku bisa memotong ayam ini? Padahal pesanmu, potonglah di tempat yang tidak ada satupun yang melihat. Tetapi kemanapun aku pergi, wahai guruku, aku selalu merasa dilihat, aku selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua santri yang tadi pun terheran atas jawaban santri ini. Nah, maka Anda sekalian, ketika kita sudah memiliki keimanan yang kuat dan kokoh, maka kita pasti kapan dan dimanapun akan selalu merasa terawasi, akan selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ananda, yang terakhir adalah fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kita mesti beriman kepada Allah? Sebab dengan iman dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya. Karena orang yang beriman pasti akan ditolong oleh Allah. Yang kedua, fungsi iman menjadikan hati kita tenang, tidak gelisah. Kalau kita memiliki iman dan iman kita kuat, maka hati kita jadi tenang, tidak gelisah. Yang selanjutnya adalah dapat mendatangkan keuntungan. Keuntungan apa? Karena orang yang tidak beriman akan selalu dalam kerugian. Ya, makanya orang yang beriman akan untung, orang yang tidak beriman akan selalu merasa dalam kerugian. Dan yang terakhir, sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah dan untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya adalah sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, itu materi ajar kita yang sudah saya jelaskan. Barangkali ada yang belum bisa kamu pahami, maka jangan lupa kamu untuk like ataupun berkomentar sebagai tanda kamu aktif dalam pembelajaran ini dan kamu mengikuti pembelajaran tentang keimanan kepada Allah ini dengan baik. Demikian kita sudahi dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.